warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang menjelang malam 17 Agustus 2023 bersama saya Gusar Legend atau Satrio Pening Jati atau Aja Raham atau Bobby Wong atau Nanang Haryadi atau terserah Anda memanggil nama saya, yang penting baik. Oke sahabat-sahabatku, di hari kemerdekaan ini kita bertafakur sejenak. Perjalanan bangsa yang merdeka sudah 78 tahun usianya. Sudah setengah abad lebih, 28 tahun. Artinya sudah mengalami kedewasaan sebuah bangsa dan negara. Dewasa dalam berpikirnya, dewasa di dalam membuat hukum, produk hukumnya, dewasa untuk menjadi sebuah bangsa yang maju di tengah-tengah pernia yang sedang bergelora untuk memajukan bangsanya. Kemerdekaan Indonesia ini, bangsa Indonesia nyaris belum dinikmati oleh sebagian rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Tahun 1993, masyarakat Indonesia dan rakyat Indonesia yang berstatus sosial di bawah garis kemiskinan 25 juta. Sementara untuk tahun 2030 yang akan datang, kurang lebih penduduk Indonesia 285 juta, kurang lebih segitulah. Nah, hal ini tidak menutup kemungkinan kalau program sebuah bangsa, program seorang kandidat presiden, kandidat anggota DPR, MPR, anggota maupun pejabat mempunyai visi. Pertama, tujuan membentuk bangsa Indonesia adalah mencapai masyarakat adil dan makmur, spiritual, material yang berdasarkan Pancasila. Artinya, kalau masih ada di bawah garis kemiskinan, mari kita angkat semuanya supaya semua menjadi merata keadilan sosial itu. Teknik yang saya sampaikan pertama adalah program dari saudara-saudara pejabat yang saya hormati dan saya sayangi, baik ketua DPR MPR, baik itu presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan mungkin di yang paling bawah RW dan RT. Coba bangunlah jiwa rakyat masyarakat kalian untuk diberikan sarana dan prasarana yang ada di negara dan pemerintah Indonesia, yang selama ini sarana dan prasarana hanya dinikmati oleh sebagian rakyat, sebagian pejabat, dan mungkin yang kenal pejabat. Sementara rakyat yang belum terjamak seperti di Kalimantan, di hutan-hutan, mungkin rakyat yang di kota-kota yang terpencil, kota-kota di daerah maupun bahkan di kota Jakarta belum terjamak. Jadi kalau dikatakan merdeka di sini, mari kita merenung dan bertafakur. Ya, kemerdekaan mungkin secara fisik, tapi masih terjajah secara ekonomi, terjajah secara ideologi, terjajah secara teknologi, dan terjajah secara intelektual dan sebagainya. Namun itu bisa kita antisipasi bagi generasi-generasi yang akan datang. Marilah, you have the thinking, Anda punya pemikiran, you have the of spirit, Anda punya semangat. So you have the socialization, dan Anda punya hubungan sosial. Yang perlu adanya, Anda harus punya kesempatan. Jadi para pejabat di MPR jangan terlalu lama Anda duduk di sana. Cukup 2 kali saja. Begitu juga presiden dan wakilnya. Kalau memang tidak bisa terbentuk sesuai dengan ideologi Pancasila, lebih baik kita berganti haluan dari negara republik menjadi negara kerajaan, yaitu NKRI, Negara Kerajaan Rakyat Indonesia.
tapi dengan mengutamakan ideologi Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi pemilihan presiden langsung sekarang ini tidak sesuai dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, perwakilan ini. Jadi saya melihat rezim reformasi ketika Mas Amin Rais menggulirkan Pilpres karena Mas Amin Rais selaku ketua MPR terus membuat rancangan undang-undang pemilihan presiden langsung. Karena waktu itu ingin menjatuhkan Gus Dur. Ya otomatis diadakan pemilihan dengan pemilihan presiden langsung yang pertama-tama itu. Itu pada dasarnya konsepnya bukan dari landasan Pancasila. Keluar jalur. Yang jelas itu dari Amerika landasan itu. Saya ingat betul Mas Amin Rais. Oleh karena itu, buat sahabat-sahabatku saya ingatkan kembali. Mari dengan kemerdekaan Indonesia sekarang ini, mari kita kembalikan falsafah Pancasila sila keempat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang kelimanya, yang keempatnya kerakyatan yang kelima, yang keempatnya ini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari kita jawantakan falsafah bangsa Indonesia Pancasila ayat keempat itu, sehingga kita tidak menyalahi literatur. Ibarat ini ini landasan hidupnya, tapi kita nyimpang dari rel itu. Ibarat kita naik kereta tapi keluar dari jalur kereta rel yang telah ditentukan dengan falsafah itu sendiri. Jadi mekanisme perjalanan politik rezim reformasi ini saya katakan keluar dari jalur sistem falsafah bangsa Indonesia, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini belum terlaksana, dan yang paling signifikan menurut saya itu keadilan sosial. Keadilan sosial ini saya sarankan buat sahabat dan saudara presiden dan kabinetnya, juga ketua DPR, bahkan nanti kandidat presiden yang datang. Jalankan satu ide, yaitu rolling financial. Setiap masyarakat di bawah garis kemiskinan harus mempunyai uang yang ada di bank 1 miliar. Negara harus berani menjamin. Bahwa negara harus berani menjamin rakyat yang 93 itu 25 juta itu di bawah kemiskinan harus dientaskan menjadi naik status sosialnya, tidak di bawah garis kemiskinan lagi. Demikian sobat-sobat. Dengan teknik apa? Bila perlu diumumkan setiap hari. Kalau APBN kita ini triliunan, buat bikin patungnya Bung Karno aja habis 10 triliun. Itu kalau dibagikan untuk rakyat di bawah garis kemiskinan, itu orang hampir kalau 1 triliun kan 1.000 dikali 10 ya, 10.000 rakyat di bawah garis kemiskinan itu akan terangkat derajatnya. Begitu sobat-sobatku. Begitu juga di dalam hal pembangunan. Makanya saya sarankan buat Mas Jokowi, jangan memberi sedikit-sedikit rakyat itu setiap bulan 300, 200 ribu. Tidak cukup. Berilah dia kesempatan untuk dididik jadi pengusaha-pengusaha mandiri seperti filosofinya Bung Karno, bahwa kita marhenisme, mandiri. Bukan patungnya yang kita sembah, tapi ucapannya itu yang kita realisasikan. Bukan gambar fotonya Bung Karno kita angkatkan, kita bikin patung sampai 10 triliun habisnya. Tidak itu kemauannya Soekarno sesungguhnya, sobat-sobat. Saya yakin betul, saya tahu, ruhnya saya tahu. Tapi dia inginkan bahwa program membentuk bangsa itu mencapai masyarakat
adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Nah, pelaksanaannya itu tadi saya sampaikan. Jadi kalau 10 triliun anggaran yang mubazir itu diberikan bagi rakyat, satu rakyat 1 miliar yang di bawah garis kemiskinan, otomatis dan diumumkan tiap hari bila perlu. Begitu, maka itu akan terlaksana masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Ini adalah logika jiwa saya. Saya bukan utopis atau bermimpi, tapi ini adalah visi dan misi mengkaji dari perjalanan bangsa dengan dirgahayu ke-78 ini. Mari kita merenung semua pejabat dari presiden, ketua DPR, MPR, politisi, dari gubernur, menteri, bupati, lurah, camat, dan semua komponen bangsa yang merasa dirinya merasa memiliki bangsa Indonesia dan turut andil di dalam melaksanakan falsafah tujuan membentuk bangsa Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur spiritual maupun material yang berdasarkan Pancasila. Demikian akhir kata. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada kesalahan itu karena kekhilafan saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.